Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan tentang momen gaya dan momen inersia serta gerak rotasi. Materi akan kita sajikan bersamaan dengan latihan-latihan soal. Mari kita coba untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Besar resultan momen gaya terhadap poros di titik O oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang jika masanya diabaikan adalah. Jadi, materi pertama kita adalah momen gaya. Momen gaya memiliki rumus tau sama dengan F dikalikan dengan R. F dan R itu harus tegak lurus. Jadi, misalkan soal seperti ini, mana si F? F pasti gaya. Kalau R itu adalah jarak antara gaya sampai ke titik tumpu. Selain rumus tau adalah F dikalikan dengan R dan F kali R itu harus tegak lurus, maka kita juga harus mengumpamakan atau membuat permisalan saat F diputar menuju ke titik O itu searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, itu positif atau negatif. Kita akan membuat permisalan, misalkan positif itu adalah kalau searah jarum jam. Sedangkan yang negatif berarti berlawanan arah jarum jam. Oke ya, mari kita kerjakan. Maka sigma tau di titik O sama dengan F1 kita memutarnya terhadap titik O, maka ini putarnya ke sini. F1 searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Melawan arah jarum jam, maka F1 harus negatif kali R1. Kemudian untuk F2, nah F2 masih membentuk sudut 30 di sini, maka F2 harus kita uraikan yang tegak lurus dengan R. Nah, di sini kita harus tahu ini adalah F2 sin atau cos. Kalau kita sudah belajar vektor, di sini itu adalah jauh, maka dia sin, seberang ya. Sin 30. Di sini F2 sin 30-nya searah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Karena mutarnya adalah ke sini, maka dia berlawanan arah jarum jam. Min juga ya. F2 sin 30 dikalikan dengan R2. R2 adalah jarak dari sini sampai ke sini. Kemudian untuk F3 itu berputarnya kemana? Ke sini ya. Berarti dia searah jarum jam, maka dia positif F3 dikalikan dengan R3. Nah, ada yang bertanya, kenapa berputarnya harus ke sini? Kenapa kok nggak ke sini gitu ya, yang jauh gitu kan? Atau misalkan di sini kenapa kok ke kiri? Kenapa kok nggak berputarnya ke kanan? Maka arah perputaran itu adalah jarak yang terpendeknya ya, yang memutar. Jadi kalau dari sini tuh nggak mungkin kalau dia ditarik ke atas berputarnya itu ke arah kanan. Pasti dia berputarnya itu ke arah kiri seperti itu. Jadi yang pendek ya lintasannya. Oke, kemudian kita hitung di sini F1 min 6, R1 jarak dari sini sampai sini berarti 1 min F2 nya 6 juga, sin 30 itu adalah setengah, R2 adalah 2. Jadi R2 dari sini sampai sini yaitu 2. Kemudian ditambah dengan F3 itu adalah 4 dikalikan dengan 2. Kita hitung min 6, 2 nya dicoret berarti min 6 juga, ditambah dengan 8. Min 12 ditambah 8 berarti min 4, satuannya adalah Newton meter. Negatif 4 itu hanya menunjukkan bahwa nanti arahnya perputarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk nilainya ya tetap 4, yaitu yang B. Paham ya? Jadi untuk momen gaya rumusnya adalah tau sama dengan F kali R, dan F dan R itu harus tegak lurus. Kalau belum tegak lurus maka harus dicari dulu yang tegak lurus. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Bujur sangkar dikenai 5 buah gaya seperti pada gambar. Tentukan momen gaya total di pusat bujur sangkar.
Di sini sudah ada 5 buah gaya seperti di gambar ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sana ada sisi sebesar 4 cm. Karena yang ditanyakan adalah momen gaya, maka rumusnya apa? Ya sigma tau ya, sama dengan F kali R. Nah, mari kita kerjakan untuk F1. F1 ini kalau mau diputar menuju ke titik pusat, itu mesti arahnya tuh ke sini. Ya. Kemudian yang jadi permasalahan adalah F1 itu harus dikalikan apa gitu ya. Maka F1 itu R-nya adalah yang di sebelah sini. Ini nanti adalah R1. Jadi di situ F1-nya searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam kalau menuju ke titik P. Berlawanan ya. Maka di sini adalah min F1 kali R1. Kemudian kalau F2 ini sudah lurus terhadap titik P, maka dia tidak mungkin bisa tegak lurus. Maka F2 itu tidak terpakai atau boleh kita tulis sama dengan 0 ini ditambah dengan 0. Kemudian untuk F3, hati-hati F3 anak panahnya itu adalah ke sini. Jadi F3 itu boleh juga dituliskan di sebelah sini ya. Jadi F3 itu kita pindah aja di sini. Kalau sudah ketahui ini F3 di sini, maka F3 ini jaraknya itu yang ini. Ini adalah R3. Maka di situ F3. F3-nya searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Kan ke sini arahnya. Berarti dia itu adalah searah. Berarti positif F3 dikalikan dengan R3. Kemudian untuk F4. F4 itu adalah yang ini. Nah, kalau F4 ini sudah bisa kita putar ya. Berarti kalau F4 arahnya ke sini berarti berlawan arah jarum jam, berarti dia negatif. R-nya itu adalah yang bawah ini. Ini adalah R4. Maka negatif F4 dikalikan dengan R4. Kemudian yang F5 sama seperti F3 ya. F5 itu arahnya itu bisa kita pindah. Nah, F5 kita taruh di atas ini. Kalau sudah seperti ini, maka tegak lurusnya R-nya berarti di sini. Berarti di sini ada R5. F5 positif atau negatif? Searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam? Searah. Berarti dia positif F5 dikalikan dengan R5. Kita masukkan angka-angkanya. F1 nilainya adalah 4. Untuk R, karena di sini itu adalah sama sebenarnya dengan sisi-sisi ya, bukan diagonal. Tapi di sini itu panjangnya sama dengan sisinya, tetapi dia kan hanya separuhnya saja. Kalau sisinya 4, maka R1 berapa? Separuhnya dari 4 adalah 2. Kemudian yang F2 tadi kita sebut 0 di sini. F3-nya berapa? F3-nya 2. Sama ya, semua R-nya itu sama. Kemudian dikurangi 6 kali 2 ditambah dengan 8 kali 2. Oke, berarti min 8 ditambah dengan 0 ditambah 4 dikurangi 12 ditambah 16. Min 8 sama min 12, min 20, 4 ditambah 16, 20. Berarti min 20 ditambah 20, maka hasilnya adalah 0. Berarti kalau ada gaya modelnya seperti ini tidak berputar ya. Karena resultan momen gayanya sama dengan 0. Jadi momen gaya tadi menyebabkan benda itu berputar. Contoh sederhananya adalah seperti pintu ya. Jadi angsel pintu itu adalah sebagai titik poros. Kemudian saat kita membuka gagang pintu, itu kita memberikan gaya. Nah, kemudian R-nya itu apa? Berarti ya lebarnya pintu ya. Dari angsel sampai ke gagang pintu. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Sudah paham ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Cara menggunakan sigma tau? Oke, insya Allah paham. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersial sistem adalah
Yang tadi sudah momen gaya, sekarang adalah momen inersia. Ya, momen inersia itu dilambangkan dengan huruf I. Momen inersia secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pada partikel. Seperti ini kan pada partikel. Kalau momen inersia pada partikel, rumusnya cuman mr kuadrat. Sedangkan momen inersia ini adalah besaran skalar ya. Jadi di kanan di kiri itu tidak masalah, semuanya ditambah. Jadi kalau misalkan soal yang seperti ini nanti mencari sigma I, maka ya langsung ditambah I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 dan seterusnya. Kalau I-nya lebih dari 1. Oke ya. Kemudian yang kedua itu ada momen inersia pada benda yang memiliki bentuk. Misalkan momen inersia pada silinder pejal kayak gitu. Kalau pada silinder pejal itu berapa? Setengah mr kuadrat. Kemudian kalau pada bola pejal atau silinder berongga dulu deh. Silinder berongga itu adalah 1 ya. Ini mr kuadrat. Kemudian ada bola berongga, ada bola pejal. Satu lagi misalkan ada bola pejal, maka dia adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, karena di sini itu yang ini kan mr kuadrat, yang ini ada sesuatu di depannya ya sebagai pengali. Maka pengalinya ini akan saya permisalkan dengan huruf K. Jadi momen inersia pada umumnya boleh dituliskan kmr kuadrat. Ya, jadi K-nya ini nanti tergantung apa gitu. Kalau dia silinder pejal berarti setengah, kalau bola pejal berarti 2/5, kalau bola berongga berapa? 2/3 misalkan. Jadi di sini saya punya tabelnya. Nah, ini. Ya, ini ya. Jadi di sini itu ada benda batang homogen misalkan. Berarti di sini ada 1/12 ml kuadrat. Kemudian kalau dia diputarnya di pusat. Kalau diputarnya itu di ujung, maka dia 1/3 ml kuadrat dan L itu adalah panjang batang ya. Kemudian kalau silinder tipis berongga seperti yang saya tuliskan tadi, kalau silinder yang tipis berongga atau silinder berongga itu mr kuadrat, berarti di sini 1. Kemudian kalau silinder pejal tadi kita punya setengah mr kuadrat. Nah, yang biasa keluar di soal-soal ulangan itu ya nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 5, ini harus hafal ya. Untuk yang seperti silinder tebal berongga ini jarang sekali keluar, tetapi kalau misalkan hafal itu jauh lebih baik ya. Silahkan ini di screenshot untuk dihafalkan atau dicatat ya. Kemudian yang sering keluar lagi itu adalah bola pejal. Bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Kemudian bola pejal kalau berputarnya itu bukan di poros di pusat, tetapi dia di pinggir kayak koin kemudian diputar. Nah, seperti itu kan putarannya itu di bawah gitu ya. Maka dia melalui ujung itu putarannya. I-nya 7/5 mr kuadrat. Kemudian yang nomor 9 ini juga yang sering keluar adalah bola berongga. Bola berongga itu adalah 2/3 mr kuadrat. Nah, ini. Kemudian kalau lempeng tipis 1/12 m a kuadrat ditambah b kuadrat, berarti di sini ya. Kemudian kalau lempeng tipis juga panjang tetapi melalui sumbunya. Jadi beda ya. Ini adalah pusatnya. Kalau ini adalah sumbunya. Oke, itu adalah momen inersia yang sering dikeluarkan. Jadi ada soal nomor 9, kemudian nomor 7, ini yang wajib-wajib dihafalin, kemudian nomor 5, kemudian nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian nomor 1. Ya. Insya Allah nanti di soal-soal nomor selanjutnya itu akan digunakan nih rumus-rumusnya. Oke. Sudah dihafal ya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Untuk soal yang nomor 3 tadi adalah 3 buah partikel dan diputarnya itu di sumbu Y. Jadi diputarnya itu adalah di sumbu Y. Jadi kalau diputar di sumbu Y, nah ini diputarnya di sumbu Y.
maka sumbu Y ini kalian tutup aja dengan jari gitu ya. Maka yang berputar itu adalah yang 3M sama yang M. Ya, 2M-nya tidak ikut berputar. Kalaupun dia ikut berputar tetapi terhadap dirinya sendiri, tidak terhadap Y. Jadi tidak punya R. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau yang diputar terhadap sumbu Y, maka yang di Y ini tidak ikut dihitung. Ya, dihitung hanya yang di arah sumbu X. Maka sigma I-nya di titik Y tadi itu cuma 3M terus dikalikan dengan A ini sebagai R ya, maka A kuadrat ditambah. Jadi di sini itu kanan kiri nggak ada positif negatif, maka semuanya itu ditambah karena dia skalar ya. Berarti di sini M dikalikan dengan 2A kuadrat. Maka ketemunya adalah 3MA kuadrat ditambah dengan 4MA kuadrat. Ketemunya adalah 7MA kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang 7MA kuadrat, bukan yang 7MA saja. Oke, mudah ya untuk momen inersia. Jadi untuk momen inersia, ingat bahwa rumusnya adalah KMR kuadrat, dan nanti akan saya bawa sampai belakang. Momen inersia nanti saya umpamakan dengan KMR kuadrat. Kalau ada K, berarti K itu apa? K itu adalah koefisien pengali momen inersia. Koefisien pengali momen inersia. Jadi nanti misalkan ada rumus tentang kecepatan, kok di sana ada K gitu ya, maka K yang dimaksud adalah ya ini setengah atau 1 atau 2/5 yang itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Insyaallah nomor 3 sudah paham. Soal yang nomor 4. Batang AB masanya 2 kg diputar melalui ujung A, ternyata momen inersianya 8 kg meter persegi. Bila diputar melalui pusat O dengan AO sama dengan OB, momen inersianya menjadi, nah masih ingat nggak di batang tadi momen inersia rumusnya apa? Kalau I di pusat massa atau di titik O, ya itu berarti rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Sedangkan kalau di ujung atau di titik A, maka rumusnya adalah 1/3 ml kuadrat. Kalau ada seperti ini, kalau saya langsung coret aja tengahnya gini sebagai perbandingan. Ya, maka yang sama masanya kan jelas batangnya sama, masanya berarti sama, boleh dicoret. Panjang batangnya ini juga sama, maka dia juga boleh dicoret. Jadi perbandingannya nanti tinggal I di pusat massa atau di titik O dibanding dengan I di ujung atau di titik A tadi, berapa nilainya? I di titik A itu nilainya adalah 8 sama dengan ini 1/12, karena dibagi boleh dong dikali di sini 3/1 ya, maka I di titik O sama dengan, kalau ini tak coret dapat 4, ini 4 dicoret sama 8 dapat 2 ya, berarti dia 2-nya pindah ke atas jadi 2 kg meter persegi. Nah, sesederhana ini. Berarti jawabannya adalah A. Paham ya? Silahkan dihafalkan I di pusat massa sama I di ujung untuk batang yang bentuknya seperti ini ya, batang homogen. Kita lanjut. Masih batang juga ternyata. Soal nomor 5, diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan bermassa 0,2 kg seperti gambar berikut. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini adalah pusat massanya. Kemudian dia digeser ke kanan sejauh 1 meter. Maka rumus momen inersianya menjadi seperti ini. I di, misalkan ini adalah titik A gitu ya, maka I di titik A itu sama dengan I di pusat massa ditambah dengan M kali R kuadrat, dengan R itu adalah jarak dari pusat massa ini sampai ke titik A, berarti ini adalah R.
Ya, maka di pusat massa tadi masih ingat ya, 1/12 ml kuadrat, kalau L itu adalah panjangnya seluruhnya, panjang batang. Jadi panjangnya ini adalah L. Oke, kemudian ditambah dengan mr kuadrat. Saya tulis ulang. Berarti 1/12, masanya berapa? Masanya 0,2, panjangnya adalah 4 dikuadratin, ditambah dengan masanya 0,2, R-nya 1 kuadrat. Maka di sini 1/12, 0,2, ini 16, ditambah dengan 0,2 kali 1, 0,2. Yang ini coba saya coret. Berarti ini 3, ini dibagi 4 semua, ini dapat 4 ya. Berarti yang atas adalah 0,8 dibagi dengan 3 ditambah dengan 0,2. 0,8 dibagi 3 itu 2/3, maka ketemunya 0,267. 66666. Maka ditambah 0,2 ketemunya adalah 0,467. Satuannya apa? Kilogram meter persegi. Oke ya, jadi di sini silahkan dipahami untuk momen inersia di titik A atau titik yang berjarak R dari pusat massa batang. Rumusnya adalah I di pusat massa ditambah dengan mr kuadrat. Jadi ini rumusnya. Silahkan di note ya yang ini, karena biasanya juga keluar. Soal nomor 6. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika kedua lengannya dibentangkan dan 1,2 kg meter persegi ketika kedua lengannya merapat ke tubuh. Jadi di sini ada dua momen inersia ya. Kita tulis sebagai momen inersia yang pertama, ini sebagai momen inersia yang kedua saat tangannya merapat ke tubuh. Penari mulai berputar dengan putaran per detik. 1,8 putaran per detik itu sebagai kecepatan sudut. Berarti ini adalah omega. Ketika kedua lengannya terbentang, berarti yang kejadian pertama, berarti omega 1. Ketika kedua lengannya dibentangkan, berapa putaran yang dihasilkan penari tersebut dalam 2 detik ketika kedua lengannya merapat? Berarti yang ditanyakan itu adalah omega 2, tetapi hati-hati, waktunya itu adalah 2 detik. Sedangkan yang pertama tadi kan putaran per detik. Jadi nanti kalau udah ketemu omega 2 baru kita kalikan dengan 2 detik, karena ini 1 detik, ini mintanya 2 detik. Ini materinya itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Jadi ada momentum sudut, itu rumusnya adalah mvr, atau boleh juga dituliskan I kali omega. Kalau hukum kekekalannya jadi L sama dengan L aksen atau L1 sama dengan L2, berarti di sini ada I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1 tadi berapa? 4. Omega 1-nya adalah 1,8. I2-nya 1,2, omega 2-nya dicari. Berarti ini kalau boleh dicoret boleh ya. Kita bagi dengan 6 semua, ini dapat 3, ini dapat 2. Dibagi 0,6. Berarti sekarang ini 4-nya saya coret dengan yang 2, berarti tinggal 2 kali 3 berarti 6. Omega 2-nya itu adalah 6 putaran per sekon. Kalau per 2 sekon atau 2 detik, maka tinggal dikalikan 2. Jadi di sini banyaknya putaran itu adalah 6 kali 2, berarti 12. 12 putaran. Oke, itu. Kita punya satu konsep lagi, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Rumusnya adalah I1 omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Boleh pakai 2, boleh pakai aksen. Ya, sama aja. Kita lanjut. Sudah paham ya? Kita lanjut soal yang nomor 7. Bola pejal pada gambar berikut ini menggelinding tanpa slip dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tanpa slip. Tanpa slip itu sama seperti sederhananya kalau kalian naik motor, kalau kita jalan kan nggak ada putar-putaran kakinya kan biasa aja. Tetapi kalau naik motor itu kan roda motornya itu kan dalam kondisi
menggelinding atau bergerak rotasi atau bergerak melingkar gitu kan. Nah, kalau sampai licin lintasan yang dilaluinya itu kan terjadi slip. Kalau terjadi slip itu berarti rodanya itu tidak bisa berputar. Nah, itulah namanya slip ya. Kalau tanpa slip berarti menggelinding sempurna. Jadi dengan kata lain dia mengalami gerak rotasi. Oke, untuk soal yang nomor 7 yang ditanyakan, jika massa bola adalah 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Nah, energi kinetik pada gerak menggelinding itu ada dua. Jadi yang pusat massa, ya pusat massa bolanya ini meskipun dia menggelinding, pusat massa itu selalu ada di tengah-tengah. Jadi pusat massa itu dia memiliki energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi itu adalah energi kinetik pada gerak lurus. Tetapi partikel-partikel yang dikelilingnya yang bukan di pusat itu dia akan bergerak melingkar ya atau rotasi, maka dia memiliki energi kinetik rotasi. Kalau energi kinetik translasi rumusnya apa? Setengah mv kuadrat biasa. Tetapi kalau energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah I momen inersia kali omega kuadrat. Kalau yang ditanyakan energi kinetik saja, berarti dia maksudnya adalah energi kinetik total. Energi kinetik total berarti energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi kita tuliskan ya setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Kalau kita jabarkan, setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I tadi apa? Saya sudah garis bawain tadi. I saya umpamakan sebagai K M R kuadrat. Sedangkan untuk omega sendiri, omega itu kecepatan dibagi dengan jari-jari ya. Maka di sini V per R, tapi hati-hati ada kuadratnya. Kalau R-nya ini saya coret, berarti persamaannya ini tinggal apa? Maka tinggal setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah K mv kuadrat. Berarti di sini ada setengah mv kuadrat, yang di atas ada setengah K mv kuadrat. Maka kalau setengah mv kuadratnya saya jadikan satu boleh nggak? Jadi setengah mv kuadrat, kemudian ini kan kali 1. Sedangkan yang ini dikalikan dengan K. Maka kita punya rumus cepat ya, punya rumus yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal kalau yang ditanyakan energi kinetik dan sudah diketahui nilai V. Maka rumusnya itu adalah EK total sama dengan setengah mv kuadrat 1 plus K, dan K-nya ini tergantung siapa dia. Kalau di sini kan bola pejal. Kalau bola pejal tadi masih ingat enggak I-nya berapa? I-nya adalah 2 per 5 mr kuadrat. Maka K itu adalah 2 per 5. Berarti di sini setengah. Masanya adalah 20 kg, berarti 20. V-nya adalah 2 kuadrat, 1 plus 2 per 5. Ini duanya saya coret. Berarti 10 kali 4, berarti 40. Kemudian yang di sini samakan penyebutnya berarti 5 per 5, berarti 5 ditambah 2 berarti itu 7. Berarti ini saya coret, berarti 8 kali 7 56 joule. Tuh kayak gitu. Jadi kita punya rumus cepat ya. Jadi kalau ada energi kinetik total pada gerak menggelinding, kita langsung aja gunakan rumus setengah mv kuadrat 1 plus K, dengan K adalah koefisien pengali momen inersia. Nah, ini adalah rumus cepat dari saya. Silahkan di save ya. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Soal yang nomor 8. Silinder pejal bermassa 3 kg menggelinding tanpa slip. Salah nulis itu ya, tipe. Pada bidang miring.
Jika tinggi mula-mula adalah 7,5 meter, hitung kecepatan silinder sesaat sebelum tiba di dasar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kecepatan silinder, berarti V. Geraknya adalah gerak menggelinding, ya, gerak menggelinding, bukan gerak slip atau gerak translasi. Maka ini saya punya rumus cepatnya juga, nanti saya kasih. Tetapi kalau misalkan mau menurunkan rumus juga boleh. Ini boleh pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Berarti misalkan ini ada titik A, di sini ada titik B. Energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A itu rumusnya apa? Ingat ya, energi mekanik itu selalu energi potensial ditambah dengan energi kinetik di titik A. Kemudian di sini juga energi potensial titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Untuk energi potensialnya rumusnya itu selalu M kali G kali H untuk energi potensial gravitasi. Kemudian karena di titik A tadi tidak dikasih kecepatan mula-mula, ya kan? Iya, energi kinetiknya sama dengan 0 di titik A. Sedangkan di titik B dia sudah sampai dasar. Kalau sudah sampai dasar berarti energi potensialnya juga 0 ya. Berarti tinggal energi kinetik. Nah, energi kinetiknya hati-hati. Karena gerak menggelinding, maka rumusnya tidak hanya setengah mv kuadrat, tetapi kita pakai rumus yang nomor 7 tadi, yaitu setengah mv kuadrat 1 plus k. Ini nolnya sudah nggak usah dianggap ya, berarti ini tinggal MGH sama dengan setengah MV kuadrat 1 plus K. Maka M-nya boleh saya coret. Ini. Terus 2-nya pindah ke sini, berarti 2GH. 1 plus K-nya boleh dong pindah ke bawah sini. Berarti di sini tinggal V kuadrat. Maka V itu rumusnya apa? Akar dari 2GH 1 plus K. Kita hitung. 2 tetap 2, G-nya 10, kemudian H-nya 7,5 dibagi dengan 1 plus K-nya siapa ini? Silinder pejal. Kalau silinder pejal berarti berapa K-nya? Ya, pintar, setengah. Kita hitung ke sini. 150 ya yang atas, kemudian yang bawah 3/2. Ini saya coret ini 50 dikalikan 2 jadi 100, akar dari 100 berarti 10, berarti kecepatannya adalah 10 meter per second. Kayak gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi nanti kalau ada soal yang modelnya seperti ini, ditanyakan kecepatan di dasar, maka kita boleh pakai rumus cepat. V sama dengan akar dari 2GH 1 plus K. Jadi kecepatan di dasar jika V0 sama dengan 0. Jadi tapi dengan syarat ya. Syaratnya kalau kecepatan awalnya sama dengan 0. Tapi kalau di atas itu sudah dikasih kecepatan, maka tidak berlaku lagi rumusnya. Terus pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumus energi mekanik sama dengan energi mekanik itu. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Oke, bisa dimengerti? Ya. Soal yang nomor 9. Perhatikan gambar. Pada sistem ini, katrol pejal ikut berputar. Berapa besar tegangan tali T1? Jadi, saya sering mengingatkan kalau sudah berjumpa katrol seperti soal ini. Jadi, kalau ada soal sistem katrol dan materinya bukan gerak rotasi ya, berarti katrolnya itu bisa ada masanya, bisa tidak ada masanya, kan seperti itu. Nah, maka kalau ada soal katrol, terutama kalau pas waktu ujian nasional atau ujian UTBK atau ujian mandiri, nah itu yang perlu kalian garis bawahi adalah lihat katrolnya itu punya massa atau tidak. Kalau katrolnya punya massa dan ikut berputar, berarti dia pakai rumus gerak rotasi. Tetapi kalau massanya itu tidak ada atau diabaikan, maka dia pakai hukum Newton yang biasa, hukum Newton pada gerak lurus. Oke, bisa dimengerti? Insya Allah akan saya sampaikan di video-video yang lain, mungkin pas waktu kita bedah SKL
atau pada waktu kita bahas soal-soal UTBK. Atau ya kalau saya lagi pengen ya, saya bikin video tersendiri. Oke, di sini yang perlu saya tekankan, kalau pada gerak rotasi, maka kita punya rumus percepatan yang ini berlaku universal ya, berarti berlaku umum, bisa dipakai sistem katrolnya model seperti apapun. Jadi rumusnya itu A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M ditambah dengan N kali K kali massa katrol. Sigma F itu apa? Ya, sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kalau misalkan soal ini, mari kita uraikan gaya-gaya terlebih dahulu. Berarti di sini itu ada W1 ya. Kemudian di sini kita punya W2. Maaf, rumusnya saya hapus terlebih dahulu supaya nggak tumpang tindih ya. Maka di sini itu kita punya W1, kemudian di sini ada W2, kemudian di sini ada tegangan tali T1, T2 gitu ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tegangan tali. Tetapi sebelum kita mencari tegangan tali, kita akan mencari A pakai rumus yang tadi. Ya, A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M ditambah N kali K kali massa katrol. Sigma F itu apa? Kalau di sini berarti ada W2 sama W1. Ya, tegangan tali itu kalau ada soal seperti ini, sigma F-nya tegangan talinya nggak usah dimasukkan. Kenapa? Karena tegangan tali itu pada dasarnya itu ada kayak gini. Jadi ini terhadap bendanya, ini ada T1 arahnya ke atas, kemudian dari katrolnya itu ada T1 juga arahnya ke bawah. Maka T1 sama T1 ini akan saling menghilangkan. T2 sama T2 yang ini saling menghilangkan kalau yang ditinjau adalah seluruh sistem. Jadi rumus ini tuh ditinjaunya seluruh sistem. Kecuali nanti kalau kita mencari tegangan tali saja, maka yang ditinjau hanya salah satu sistem. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, sigma F-nya hanya ada W2 dan W1. Nah, kemudian mana yang positif, mana yang negatif? Karena ini meskipun sama-sama ke bawah, tapi sigma F ini hati-hati ya. Sigma F itu adalah gaya-gaya yang sejajar dengan gerak. Kalau searah gerak maksudnya ya positif. Kalau berlawanan itu negatif. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan beratnya 7 kg, yang ini adalah 3 kg. Otomatis geraknya kemana kira-kira? Pasti arahnya kan seperti ini. Jadi yang 7 kg ini akan turun ke bawah, kemudian yang 3 kg akan naik ke atas. Ya, jadi arah A-nya, arah geraknya itu akan yang sebelah sini akan ke bawah, yang sebelah kiri akan ke atas. Seperti ini. Mana yang searah dengan gerak, berarti W2 searah dengan gerak, berarti dia positif. Kemudian W1 karena berlawan arah dengan gerak, maka dia bernilai negatif. Berarti rumusan ini ya langsung W2 dikurangi W1 dibagi dengan sigma M. Kalau massa itu bukan vektor, jadi langsung ditambah ya, bukan 7 dikurangi 3, tapi ya langsung 7 ditambah dengan 3, kemudian ditambah dengan ini N itu adalah jumlah katrol, berarti 1. Kemudian K-nya, nah K-nya siapa? Di sini katrol pejal. Katrol itu biasanya dalam bentuk silinder. Ya, jadi nggak ada katrol bola ya. Katrol itu adalah silinder pejal berarti setengah. Kemudian massa katrolnya adalah 4. W2 adalah, W itu adalah M kali G ya. Maka di sini adalah 70. 7 kali 10. 70 dikurangi dengan 30. Kemudian ini 10 ditambah dengan 2. Berarti ketemunya adalah 40/12. Berarti berapa? 10/3. 3,33, tapi misalkan diselesaikan sampai sini dulu enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita masih belum sampai sini, belum selesai. Kita harus mencari tegangan tali. Kalau mencari tegangan tali itu harus tinjau salah satu sistem.
Jadi yang ditinjau adalah salah satu sistem. Kalau T1 berarti yang ditinjau adalah sistem 1, cuman segini doang. Ya, jadi T1 saja yang dilihat. Kemudian gaya yang ada di T1 nanti cuman ada W1 dan ada T1. Dan rumusnya pakai rumus sigma F sama dengan M kali A, pakai rumus yang biasa. Ya, kenapa? Karena di sini tidak ada gerak rotasinya kan, cuman gerak naik turun ya. Beda kalau kita satu sistem. Kalau satu sistem tadi ini ada gerak rotasinya di sini, maka di sini ada massa katrolnya, ada koefisien momen inersianya. Dari mana sih rumus ini gitu ya? Rumus ini ada rumus penurunan dari yang ini kalau dikerjakan secara penjabaran gitu akan panjang gitu ya. Maka di sini saya akan memberikan rumus cepatnya saja. Rumus yang panjangnya itu ya akan saya sampaikan nanti di video selanjutnya atau pas waktu kita tatap muka aja ya. Oke, gitu. Kita lanjut di sini karena kita tadi mau meninjau salah satu sistem dan kita tinjau adalah sistem yang pertama saja, maka sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F-nya ada apa saja gitu ya. Hati-hati tadi sigma F itu adalah gaya-gaya sejajar dengan gerak. Kemudian karena kita tinjau beda 1 dan ini geraknya ke atas, maka yang positif itu adalah T1. Kemudian W1 arahnya berlawan arah dengan gerak berarti negatif. Ini M1 kali A. Maka T1-nya dicari, W1-nya adalah 30, M1-nya 3, A-nya tadi 10/3. Maka 3-nya kita coret. T1 berarti 10 ditambah 30. Maka ketemunya adalah 40 Newton. Oke ya, jadi sesederhana itu. Jadi di sini percepatan benda pada gerak menggelinding itu boleh pakai rumus A sama dengan sigma F dibagi sigma M plus N kali K kali massa katrol. Oke ya, rumus cepat lagi nih. Oke, supaya lebih paham tentang sistem katrol, kita lihat satu soal lagi. Insya Allah soal yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Soal nomor 10. Dua beban masing-masing bermassa M1 4 kg dan M2 6 kg dihubungkan dengan seutas tali tidak bermassa. Yang tidak bermassa adalah talinya melalui sebuah katrol silinder pejal homogen bermassa 20 kg. Jadi di sini ada massa katrol. Ya, ini katrol, di sini bermassa. Jadi katrolnya punya massa. Jika G-nya 10 dan sistem dilepaskan dari keadaan diam, maka laju M1 setelah bergerak turun 2 meter dari posisi semula. Nah, di sini kalau ada sistem katrol, setelah kita tentukan dia punya massa atau tidak katrolnya, yang kedua adalah menguraikan gaya-gayanya sebelum kita masukkan ke persamaan A yang sudah kita pilih tadi. A rumusnya adalah sigma F dibagi dengan sigma M ditambah dengan N kali K kali massa katrol. Kita harus menguraikan gaya-gayanya. Yang pertama kita punya W1. Yang kedua, karena di sini ada koefisien gesek ya ini, berarti dia ada gaya gesek. Jadi di sini ada FK gaya gesek. Kemudian ada gaya lagi enggak? Ya ada gaya tegangan tali misalkan di sini ya. Kemudian ada gaya berat juga sih W2, ada juga gaya normal di sini. Nah, tetapi gaya-gaya yang sejajar dengan gerak itu masih ada lagi enggak kalau di sini? Kalau W arahnya kemana sih W2? Oke, W2 arahnya kan ke bawah. Ini sejajar atau tidak dengan gerak? Geraknya kan seperti ini. Tidak ya, jadi W2 itu tegak lurus dengan arah gerak, maka W2 tidak dipakai. Jadi sigma F itu hanya W1 sama FK. Maka di sini cuma W1 dikurangi dengan FK per M1 ditambah dengan M2 kali jumlah katrolnya 1. Kemudian dia tadi adalah katrol silinder pejal, berarti setengah ya kan ya.
Maka di sini setengah kali massa katrol. Massa katrolnya berapa? 20. Berarti ini nanti 10. Oke. Kemudian untuk W1 M1-nya 4, berarti ini 40 ya, 40 Newton. Dikurangi. Nah, ini gaya gesek. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu K kali N, gaya normal. Gaya normalnya di sini berarti arahnya ke atas. Gaya normal itu kalau kejadiannya seperti ini, berarti gaya normal itu sama dengan W2. Jadi ini sama dengan W2. Maka koefisien gaya geseknya itu adalah sepertiga. N-nya M2 6, 60 ya. W2 kan 6 kali 10. Berarti ketemunya adalah 20 Newton. Maka di sini masukkan 20 dibagi dengan masanya 4 ditambah 6 berarti 10 ditambah dengan 10. Berarti ini berapa? 20 dibagi 20 ketemunya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ini masih A-nya. Sedangkan yang ditanyakan adalah sistem dilepas dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Maka laju M1 setelah bergerak turun 3 meter dari posisi semula. Yang ditanyakan itu adalah laju VT ya setelah turun 2 meter, berarti ini ada S. Ditanyakan VT. V0-nya 0, VT-nya enggak tahu, S-nya 2, A-nya 1. Kira-kira kita pakai rumus GLBB yang mana? Yang ada VT sama S-nya. Yang rumus ketiga nih. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Maka VT-nya nggak tahu, V0-nya 0. 2 kali A-nya 1, S-nya 2. Maka ketemunya 2 kali 1 kali 2 4. Maka VT-nya itu adalah akar dari 4 yaitu 2. Oke, selesai. Oke, ini adalah part 1 dari bab gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Part keduanya nanti saya membahas tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Ya, silahkan disimak untuk video yang kedua. Terima kasih, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya supaya saya lebih semangat lagi dalam menyampaikan materi-materi fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.